Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Azharuddin dari kelas C1 semester 3 PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Video ini dibuat untuk pembelajaran PAI yang diampu oleh Ustadz Faiz Mukarrir Kafah NT dengan mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Siap? Kita simak sama-sama bagaimana video pembelajaran istinbat hukum dalam usul fikih. Istinbat hukum dalam usul fikih. Pengertian istinbat hukum menurut Arisalah. Dalam kitab Arisalah, Imam Syafi'i tidak mendefinisikan istilah istinbat secara eksplisit dalam bentuk definisi terminologis seperti ulama belakangan. Namun konsep istinbat hukum sangat jelas melalui pembahasan metode penetapan hukum syariat. Makna istinbat menurut Imam Syafi'i secara konseptual, istinbat hukum menurut Imam Syafi'i adalah upaya ilmiah seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang sahih, terutama Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dengan metode yang sangat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakikat istinbat dalam usul fikih Syafi'i, dari pemikiran Imam Syafi'i dapat disimpulkan bahwa istinbat hukum memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, bersifat metodologis, bukan spekulatif. Yang kedua, ada berpijak pada nas syar'inya ada, kemudian menggunakan kaidah bahasa Arab atau konteks dan maqasid syariah. Kemudian keempat, dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas keilmuan atau yang mujtahid. Yang kedua, urgensi dan fungsi istinbat. Istinbat memiliki peran strategis dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap relevan sepanjang zaman. Melalui istinbat, hukum Islam mampu menjawab persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Kemudian juga menjaga berkesinambungan syariat dengan realitas sosial. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap jumud atau kaku dalam memahami hukum. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa penetapan hukum tetap berada dalam koridor dalil dan tujuan syariat. Ketiga, metode istinbat hukum menurut kitab Arisalah. Kitab Arisalah merupakan fondasi awal ilmu usul fikih. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i meletakkan metodologi baku dalam menggali hukum syariat dengan menegaskan bahwa hukum Islam harus bersumber dari dalil yang sahih dan berurutan. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama. Tetapi dalam metode istinbat dari Al-Quran menurut Imam Syafi'i meliputi, yang pertama adalah pemahaman lafaz mutlak muqayyad, kemudian ada kajian amar dan nahi, kemudian ada pemahaman zahir dan mafhum, kemudian memperhatikan konteks bahasa Arab dan sebabnya nuzul. Prinsip penting, tidak boleh menetapkan hukum yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah. Menurut Imam Syafi'i, As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci dan penguat Al-Quran. Bentuk peran sunnah dalam istinbat, menjelaskan ayat yang mujmal. Kemudian ada mengkhususkan ayat yang umum, membatasi ayat yang mutlak. Kemudian menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam eksplisit dalam Al-Quran. Dalam Arisalah, Imam Syafi'i menolak pendapat yang memisahkan sunnah dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid kaum muslimin pada suatu masa. Menurut Imam Syafi'i, ijma hanya sah jika benar-benar disepakati. Kemudian tidak boleh mengklaim ijma tanpa dalil yang jelas. Kemudian ijma tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma berfungsi menguatkan dan menegaskan hukum. Kemudian juga yang keempat ada qiyas. Qiyas digunakan jika tidak ditemukan nas yang eksplisit. Menurut Imam Syafi'i, qiyas harus memiliki ilat yang jelas. Tidak boleh menggunakan ra'yu bebas, atau qiyas juga harus tetap berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas adalah berbentuk rasional yang terikat wahyu, bukan logika bebas. Kemudian yang kelima ada istidlal bahasa Arab. Imam Syafi'i memberikan perhatian besar pada nahwu dan sorof, gaya bahasa Arab, kemudian penggunaan lafaz dalam tradisi Arab. Kesalahan memahami bahasa sama dengan kesalahan istinbat hukum. Kemudian yang keenam adalah penolakan metode yang tidak berdalil. Dalam Arisalah, Imam Syafi'i menolak istihsan jika tanpa dalil.
ra'yu murni, kemudian penetapan hukum berdasarkan kebiasaan tanpa sandaran syar'i. Prinsip beliau, barang siapa beristihsan maka ia telah membuat syariat. Oke, kemudian skema metode istinbat Imam Syafi'i adalah berawal dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma, dan kemudian Qiyas. Semua metode berdalil, berurutan, terikat wahyu, ilmiah, dan terukur. Oke, kemudian kita ada contoh aplikatif istinbat. Larangan mengkonsumsi khamar yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran diperluas penerapannya terhadap narkotika modern melalui metode ta'lili atau qiyas. Ulama menetapkan bahwa narkotika memiliki hukum yang sama dengan khamar karena memiliki ilat yang identik, yaitu menghilangkan akal dan merusak jiwa. Kemudian penutup, istinbat hukum merupakan jantung dari disiplin ushul fikih. Tanpa istinbat, hukum Islam akan kehilangan daya adaptifnya. Namun, istinbat hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi ilmiah, penguasaan dalil, serta pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat Islam. Kesimpulannya, menurut kitab Ar-Risalah, metode istinbat hukum adalah proses penggalian hukum syariat secara berjenjang dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas dengan kaidah bahasa Arab dan prinsip keilmuan yang ketat, serta menolak penetapan hukum tanpa dalil yang sahih. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.